Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh dari Vlog. Oke guys, kali ini sangat excited banget pagi kali ini. Ya, aku akan bercerita singkat ya. Ini bukan segmen Nurita atau segmen apa ya. Ini adalah kisah yang gimana ya, cukup menarik ya, cukup menarik untuk dibahas ya. Ini biasanya kan kita membahas tentang berita, tentang apa itu video makan ya, saya lagi makan di voting ya. Ya, sekarang saya akan menceritakan cerita agak seram nih ya guys ya. Jangan guyu ya, jangan gila. Nah, ini adalah cerita psikopat ya guys ya. Ini psikopat asal Korea Selatan dari negara apa? Negeri Ginseng ya, negeri Ginseng itu guys. Ini psikopatnya ini lumayan cantik ya, kalau di beritanya ini pembunuh berantai cantik yang gila uang guys. Berarti matre guys ya. Ayu tapi matre. Wah, ini bahaya ya. Nah, aku langsung langsung korek apa, langsung menceritakan kepada para netizen ya. Ini adalah sisi pekerjaannya ya guys. Dia ini bekerja sebagai agen asuransi guys. Nah ini tak samarkan aja, namanya si ini kan perempuan ya, namanya si Sumeo. Nah Sumeo lah ya, Samio guys. Nah Samio ini guys adalah pembunuh cantik. Nah, kalau bicara tentang kecantikannya sih setara dengan artis-artis artis idol sana ya guys ya. Nah, tinggi, cantik, muda. Nah, bahkan rumornya polisi aja sampai tergoda dengan kecantikannya si Samio ini guys. Nah, Samio tuh. Nah, tapi cantik-cantik begitu ya guys. Nah, si Samio ini sudah melakukan pembunuhan berantai dengan rapi guys. Nah, Samio lulusan SMA, kelahiran tahun 1976 guys. Nah, setelah lulus SMA ia bekerja jadi agen asuransi. Nah, hal ini yang nantinya bisa dibilang jadi senjata Samio melakukan kejahatannya yang bikin bergidi ini apa ya, mungkin bikin ngeri gitu ya. Nah, waktu itu Samio masih berumur 20-an akhir ya guys, mau ke 21 ya guys. Nah, dan punya kebiasaan yang buruk guys. Nah, dan si Samio ini ternyata biasanya adalah kebiasaan buruknya suka menghambur-hamburkan uang dan suka banget bawa uang tunai segepok di tasnya. Jadi gak mau kan kalau mungkin kalau habis terima gaji gitu kan mesti dimasukkan ke ATM itu gak mau gitu, mungkin maunya cash gitu mungkin. Nah, dan ini langsung kita menuju ke pembunuhan pertama ya, kasus pertama dari Samio ini ya guys, pembunuh tercantik dari Korea Selatan nih guys. Nah, kasus pertamanya adalah sebagai agen asuransi. Nah, si Samio tahu seluk-beluk tentang asuransi ini guys. Memang di bidangnya guys. Setelah bekerja, akhirnya Samio menikah guys. Nah, pernikahan ini jadi awal pembunuhan berantai Samio dimulai guys. Nah, kasus pertama Samio terjadi di bulan Mei tahun 2000 guys. Tebak aku lahir ya. Enggak deh, aku Oktober nih. Belum sih guys. Nah, target pertamanya itu guys adalah si suaminya sendiri guys. Sama si Samio, jahat Samio guys. Nah, ya guys, tak lanjutin lagi ya guys. Saat itu si Samio ini merencanakan ya. Awalnya ia menyiapkan minuman yang di dalamnya sudah ia beri dengan obat tidur ya guys. Dan tambah curiga, si suaminya Samio ini minum air minum itu ya guys, dan tidur guys. Dan langsung tertidur ya. Nah, waktu suaminya tertidur, nah si Samio ini mencari jarum dan menusuk mata suaminya sendiri yang membuat sang suami menjadi buta guys. Wah, si suami ngelikap. Wah, bayangin jarum gitu. Ini kan. Nah, dan gimana sih? Tapi meski begitu, nggak ada yang curiga sama sekali kalau itu sebenarnya dilakukan oleh Samio ini guys. Bahkan suaminya sendiri juga nggak curiga sama sekali.
kok bisa guys, karena mungkin karena pencitraan Samio ini guys. Dan dalam kesehariannya nih, Samio ini dikenal sebagai wanita lemah lembut, nah santun, sopan ke orang-orang kemungkinan di sekitar. Nah, tidak mungkin lah katanya si Samio ini melakukan hal seperti itu. Nah, semua orang ketipu sama sikap si Samio ini guys. Nah, setahun kemudian, tepatnya bulan Juni tahun 2001, nah Samio melancarkan aksinya lagi ke sang suami. Nah, kali ini lebih ekstrim lagi. Nah, masih tetap dengan minuman dan obat tidur guys dia guys. Ya, yang pertama tadi kan minuman dan obat tidur. Nah, yang tuh mau nusuk matanya lagi ini mungkin ya, dia pakai itu lagi guys. Nah, oh ini bukan yang keduanya, bukan menusuk matanya guys, tetapi langsung menyiramkan minyak goreng panas ke muka suaminya guys. Wah, kejam ini guys, ini istri yang dimana nih ya. Nah, dan setelah berlama-lama kemudian, nah baru suaminya ini curiga guys. Nah, dan belum selesai juga ya guys, pada September 2001 ya guys, Samio lebih gila lagi dengan menusuk perut suaminya sendiri dan dibuat seolah-olah suaminya ini bunuh diri guys. Karena lukanya cukup parah, akhirnya si suami Samio meninggal guys. Nah, dari meninggalnya suami ini, Samio mendapat uang asuransi yang gede senilai 280 juta won, nah, atau setara 3,3 miliar guys. Itu pada zaman itu ya guys. Nah, si Samio ini punya anak perempuan dan punya anak perempuan dari pernikahannya bersama suami itu guys. Tapi sayangnya sang anak meninggal jatuh dari meja. Nah, dan dia mempunyai hobi berbelanja ya. Berbelanjanya itu mungkin boros ya guys, sudah mendarah daging guys. Uang asuransi dari membunuh suaminya itu langsung habis guys dalam sekejap guys. Wah, belanja apa? Nah, dan kita beralih ke kasus pembunuhan yang kedua guys. Nah, karena sudah habis, Samio mulai cari target selanjutnya guys. Nah, akhirnya ketemulah dia sama salah satu pria dan menikah lagi guys. Wah, awalnya memang seperti keluarga bahagia sampai pada November 2002. Nah, si pria ini bernasib sama seperti suami yang pertama. Nah, ia juga menusuk mata suaminya dengan jarum dan diberi minuman dengan obat tidur. Nah, si suami Samio ini akhirnya juga meninggal. Dari pernikahannya ini, Samio dikaruniai anak cowok. Sama seperti sebelumnya, Samio dapat uang asuransi lagi dari kematian suaminya. Kali ini hanya sebesar 38 juta won atau sekitar 441,5 juta guys. Nah, uang miliaran bisa sekejap itu guys, uang miliarannya ya guys. Nah, ibu kandungnya sendiri setelah suami yang kedua ya guys. Nah, ibu kandungnya sendiri ini guys menjadi targetnya ya guys. Mau kayak kalau aku agak aneh, soalnya baru tahu guys. Nah, setelah itu ibu kandungnya sendiri guys menjadi targetnya guys. Wah, ini bejat banget nih guys. Nah, pada Juli 2003 ya guys, masih sama ya guys caranya ya guys, yang digunakan oleh Samio ini masih sama aja guys, dari tahun 2000 sampai 2001, pokoknya tahun 2000-an ya sampai 2003 itu sama guys. Nah, ia memberi ibunya itu jus yang sudah diberi obat tidur. Nah, saat ibunya terlelap dan tidur nyenyak guys, si Samio ini guys menusuk matanya ibunya guys. Nah, adalah yang kedua ya guys. Kasus pertama, habis itu yang bawahnya lagi adalah keluarganya dijadikan target guys. Bukan hanya ibunya tok guys. Nah, ya, kakak si Samio ini juga bernasib sama guys. Kali ini sedikit berbeda, tapi cara yang digunakan Samio bukan dengan jarum guys. Nah, Samio membutakan mata kakaknya dengan menyiramkan cairan asam klorida ke wajah kakak laki-laki kandungnya guys. Edan nih kan. Nah, karena hal ini kakaknya harus diopname di rumah sakit. Selama diopname, Samio sebenarnya nggak membiarkan kakaknya hidup guys. Nah, beberapa kali ia sempat mencoba membunuh sang kakak, tapi gagal guys. Bejat. Nah, dan masih belum puas ya guys, si Samio ini melancarkan aksinya lagi pada Januari 2005.
Ia memakai cara awal lagi dengan obat tidur yang dimasukkan ke dalam minuman. Nah, dan bukan hanya kakaknya guys, adik kandungnya juga gak luput gitu dari sasaran. Ini cukup gimana ya guys, terus gak habis pikir lah, di luar pikiran lah. Nah, saat keduanya sedang tidur ya guys, si adik sama kakaknya ini ya guys, Samio ini membakar rumahnya sendiri dengan saudaranya yang masih berada di dalam guys. Karena insiden ini, kakak dan adiknya si Samio ini mengalami luka bakar yang cukup parah. Nah, Samio tinggal di rumah sewaan sendiri setelah suami-suaminya meninggal. Nah, karena bingung dengan biaya sewanya ya guys, uangnya kan sudah habis ya guys. Nah, si Samio ini memikirkan ide dan memutuskan untuk membakar rumah sewaannya pada Januari 2005 guys. Nah, rumah sewaan Samio ini dekat banget dengan rumah si pemilik guys. Nah, jadi mungkin sebelah lah ya. Dengan kata lain, bila rumahnya dibakar guys, rumah si pemilik juga ikut terbakar, dan itulah yang dilakukan Samio guys. Dari aksi-aksinya, Samio dapat uang lagi guys. Wah, dapat uang tuh guys, enak asuransi guys, senilai 270 juta won atau setara dengan 3,17 miliar guys. Nah, rumah sewa habis terbakar, rumahnya sendiri juga habis ia bakar, dan Samio bingung harus tinggal di mana lagi gitu loh, katanya si Samio ini guys. Nah, akhirnya si Samio ini menghubungi ART yang dulu pernah bekerja di rumahnya guys. Dengan iming-iming bakal membayar gaji yang sempat ia tunggak, ART ini memperbolehkan Samio tinggal sementara di rumahnya. Ia gak curiga sama sekali dengan si Samio ini, apalagi bakal dapat rezeki tambahan guys, di toko guys. Nah, si Samio sama sekali gak punya uang dan bingung bagaimana cara membayarnya guys. Tunggakan gaji ART-nya ini akhirnya, karena tunggakan gajinya deh guys, akhirnya si Samio ini memutuskan untuk membakar rumah si ART-nya guys, sampai sang suami jadi korban guys. Oh, ini mungkin kapan lagi hubungannya ya. Nah, suatu ketika anak laki-laki Samio dari pernikahannya yang kedua sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Karena sering bolak-balik ke rumah sakit, kenalah Samio dengan salah seorang wanita dan akrab dengannya guys. Nah, dan yang terakhir ya guys ini guys, yang terakhir adalah tertangkap polisi dan kejahatannya terungkap guys. Salah ngomong. Nah, lalu Samio mengambil kartu temannya ini dan yang kenalan itu ya guys, dan dibuat membayar biaya pengobatan sang anak guys. Nah, memang sudah mengakar ya guys, dibuat foya-foya lagi sisanya uang hasil curiannya itu guys. Nah, sayangnya anak Samio ini nyawanya tak tertolong dan meninggal. Si pemilik kartu juga tahu bahwa Samio yang sudah mencuri kartunya guys. Akhirnya Samio memutuskan membakar rumah sakit itu guys. Nah, saat membakar rumah sakit inilah guys, si Samio ketahuan dan ditangkap oleh polisi. Awalnya polisi mengira Samio punya gangguan kejiwaan atau ini baru pertama kalinya ia berbuat kejahatan. Nah, tapi saat polisi ketemu dengan saudara laki-laki Samio dan mendengar pernyataan bahwa sang adik selalu dilanda kejadian-kejadian buruk, nah, di situ polisi di Korea Selatan tuh mulai curiga ya guys. Nah, setelah dilakukan investigasi mendalam, nah, baru terkuak kejahatan brutal Samio selama ini. Nah, awalnya saat ditanya alasan melakukan semua ini, Samio mengaku bahwa dirinya kecanduan narkoba. Seakan ingin menutupi sisi psikopat dirinya guys. Mungkin ditanya, masuk ini, kan gitu ya guys. Nah, tapi setelah dilakukan tes ya guys, nggak terbukti bila si Samio adalah seorang pecandu. Nah, saat ini Samio dipenjara seumur hidup dan dikenal sampai 9 macam tuntutan. Jadi tuntutannya berlapis guys. Nah, menurut ya ini guys ya, menurut si pengakuannya ya guys, sebenarnya aksi yang dilakukan Samio ini nggak terlalu mengundang atensi publik. Nah, tapi baru viral dan mencuat di negara itu saat banyak terjadi penipuan asuransi guys. Dan kisah Samio ini diberitakan oleh program televisi guys. Nah,
Nah, jadi itu adalah cerita seorang pembunuh berantai dari Korea Selatan bernama Samyeo. Nah, aku samarin ya guys, bahaya deh guys disamarin ya guys. Oke guys, mungkin segitu dulu video kali ini ya. Maaf mungkin agak lama ceritanya ini ya, aku memang lama guys omongannya ya, cerita sungguh psikopat ya. Oke guys, nantikan video-video selanjutnya, tunggu cover-cover lagu saya selanjutnya. Oke, saya tunggu dari live vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.